dasar atau basement rock adalah batuan beku dan batuan metamorf yang di atasnya terlapisi secara tidak selaras oleh lapisan sedimen. Nah, kemudian oleh Aguilera tahun 1995 dijelaskan kembali bahwa batu pasir dan juga batuan karbonat ini tidak termasuk ke dalam basement rock meskipun terendapkan di bawah formasi batuan yang berpotensi sebagai batuan induk atau source rock dalam petroleum system. Nah, kemudian basement ini biasanya digolongkan sebagai batuan yang terbentuk pada zaman pratersier di lingkungan benua atau kontinental. Next. Nah, ini merupakan gambar peta geologi Pulau Sumatera yang diambil dari web ESDM, merupakan modifikasi dari Barber, Crow, dan Milton tahun 2005. Nah, batuan penyusun Sumatera yang tertua terdiri dari batuan metamorf berupa gneiss, schist, dan juga quartzit yang hadir dalam waktu yang berbeda-beda dalam skala waktu geologi. Kemudian semuanya terlipat dan tergabung menjadi suatu basement yang terlapisi oleh endapan berumur karbon. Batuan dasar itu ada yang tersingkap ke permukaan membentuk punggungan yang sejajar pesisir di sebelah barat. Nanti akan membentuk pegunungan barisan yang akan lebih jelas di slide selanjutnya. Nah, penggungan-penggungan itu di beberapa tempat ada yang diterobos oleh batuan granitik yang diperkirakan berumur prakarbon. Batuan dasar di Sumatera ini membentuk batas barat daya dari Sunda Kraton yang letaknya memanjang dari Semenanjung Malaya hingga barat Kalimantan. Batuan dasar gneiss tersingkap membentuk perbukitan barisan dan pulau Tin di Bangka Belitung dan merepresentasikan batuan dasar kristalin kontinen berumur prakarbon. Ini diambil dari Van Bemmelen. Kemudian batuan yang lebih tua terletak di timur laut sistem sesar Sumatera yang letaknya di garis hitam jika terlihat yang di atas garis warna pink-pink itu. Nah, ini tuh menunjukkan sistem metamorfisme derajat rendah dari slate dan filip. Next. Kemudian selanjutnya ada sebelah kiri ada fisiografi dan setting tektonik Sumatera oleh Fevri 2009. Dari gambar tersebut diketahui bahwa Sumatera merupakan bagian barat daya dari blok kontinental Sundaland yang terletak di atas zona subduksi aktif dari lempeng Samudra Hindia yang bergerak ke utara. Dan terdapat punggungan Pulau Sumatera, yaitu pegunungan barisan yang merupakan pusat vulkanik aktif yang terletak di atas basement sedimen, batuan beku, dan batuan vulkanik Paleozoik akhir hingga Mesozoik awal. Kemudian ada kompleks akresi Wayland Group yang berumur kapur, sisa busur Paleozoik akhir. Pada area belakang busur terdiri dari cekungan Sumatera Selatan, Tengah, dan Utara yang terdiri dari batuan dasar benua yang terpisahkan oleh tinggian yang terbentuk dari batuan dasar. Kemudian ada sabuk busur luar Kepulauan Mentawai, Simuele dan Nias dan lain-lain yang merepresentasikan bagian yang tersingkap dari prisma akresi yang terbentuk di Palung Sunda. Terdiri dari sedimen berumur tersier yang terlipat dan saling bertampalan dengan karang samudra. Kemudian gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa batuan dasar yang membentuk Pulau Sumatera terdiri dari endapan berumur Paleozoik Mesozoik yang telah terdeformasi dan asosiasi dari batuan beku dan vulkanik. Sebagian besar Pulau Sumatera merupakan kelanjutan dari Semenanjung Malaya dan lempeng mikro yang berasal dari pecahan makrokontinen Gondwana yang tergabung menjadi Sunda pada Trias akhir. Sebagian dari Sumatera merupakan bagian dari blok Sudimasu, yaitu pada nomor 1 dan 2 yang merupakan lempeng mikro Malaka dan lempeng mikro Mergu. Ini menurut Pulonggono dan Cameron 1984. Kemudian pada zaman Kapur di batas barat daya Sumatera Sundaland terjadi koalisi yang membentuk lempeng mikro Woyla, yaitu pada nomor 3 di gambar sebelah kiri, yang merupakan gabungan dari busur magmatik dan kompleks akresi berumur kapur dengan beberapa lempeng mikrokontinen seperti Natal dan Sikule. Ini menurut Cameron et al. 1980 dan
barber. Selanjutnya batuan dasar Sumatera Utara. Batuan dasar yang menyusun Sumatera Utara merupakan batuan metamorf berumur kapur yang terlihat pada peta di sebelah kiri, yaitu berupa batuan beku dan batuan metamorf yang berasosiasi dengan batuan vulkanik. Menurut Cameron et al. Tahun 1980 dan Barber tahun 2000, batuan dasar berumur kapur tersebut dikategorikan sebagai Oilatu yang tersingkap di sepanjang batas barat dari pegunungan Barisan. Kemudian gambar di sebelah kanan berupa penambang cekungan di Sumatera Utara. Terlihat beberapa sesar mayor yang memotong basement. Pertama adalah sesar ekstensional yang membentuk kenampakan horst dan graben. Kemudian terlapisi oleh sedimen di atasnya yang tersesarkan kembali dan terus berulang membentuk struktur yang kompleks. Selanjutnya, batuan dasar Sumatera Tengah. Batuan dasar Sumatera Tengah ini merupakan batuan metamorf yang terdiri dari kuarsit dan juga batuan intrusi berupa granit yang berasosiasi dengan argilit dan juga kriwik. Menurut The Coaster tahun 1984, ciri struktural yang dijumpai di Sumatera Tengah merupakan hasil dari aktivitas orogenik yang terjadi pada 3 periode, yaitu Mesozoik Tengah, Kapur Akhir sampai Tersier Awal, dan juga Pliocene. Periode pertama yaitu orogenik Mesozoik Tengah, yaitu ketika strata Mesozoik dan Paleozoik bermetamorfisme, terbesarkan dan juga terlipat menjadi blok struktural atau sabuk batuan metamorf yang terintrusi oleh granit. Kemudian di Kapur Akhir sampai Tersier Awal terjadi aktivitas struktur berupa graben dan blok besar yang membentuk cekungan Sumatera. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Irham. Cip, apakah suara saya terdengar? Yuk lanjut. Mohon maaf Pak, tadi suaranya terputus. Ya, nggak dengar. Kemudian untuk batuan dasar Sumatera Selatan, itu dilihat menurut 2 peneliti. Yang pertama berdasarkan Pujasmadi et al. Tahun 2002, dalam Syarif tahun 2015. Batuan dasar pada Sumatera Selatan ini berumur Jura Tengah hingga Kretasius awal. Di antara batuan tersebut adalah batuan vulkanik, ekstrusif hingga intrusif dangkal. Litologinya adalah andesit, riolit, dan dasit, yang berasosiasi dengan batuan sedimen vulkanik lastik. Batuan plutonik, granit, seperti gabbro dan dolerit juga. Dan batuan metasedimen kristalin berbutir kasar. Antaranya adalah kuarsit, batu gamping, dan marmer argilit. Kemudian selama proses tektonik di kala Mesozoik mengalami pengangkatan yaitu uplift, kemudian termetamorfisme, terlipat, dan terpisahkan oleh sesar, membentuk zona kompleks yang kemudian membentuk rangka Pulau Sumatera. Batuan-batuan tersebut kemudian ada yang memisahkan diri membentuk perbukitan barisan. Selanjutnya ini adalah menurut Handini et al. Tahun 2017 yang meneliti Sumatera Selatan di Pegunungan Garba melalui 13 jalur pengukuran stratigrafi yang menghasilkan 4 batuan basement atau batuan dasar. Yang pertama adalah satuan filit, merupakan batuan tertua dinominasi oleh filit dengan keterdapatan kuarsit, sabak, sekis, dan filit granit dalam jumlah sedikit dan setempat. Satuan ini disetarakan dengan formasi tarap yang diduga berumur karbon hingga awal Permian. Kemudian satuan andesit, tersusun oleh andesit pilotasitik, andesit trakitik, dan gabbro. Satuan ini disetarakan dengan formasi garba berumur kapur awal. Kemudian satuan breksipolimik yang tersusun atas breksipolimik dengan matriks berupa matrok dan fragmen berupa marmer, andesit, dan rijang. Satuan ini disetarakan dengan formasi garba anggota insu. Kemudian satuan basement termuda adalah satuan granit yang disetarakan dengan formasi garba.
Granit Garba ditandai dengan hadiah alkali feldspar menurut Srexen tahun 1976 yang melampar luas pada bagian tengah dan bagian tenggara Garba. Proses ini maksudnya adalah proses dalam zona koalisi antara Teran Woila dan West Sumatra pada awal Kapur akhir yang memungkinkan terjadinya penebalan kerak yang dapat menginisiasi magmatisme pada kisaran umur 91,3 plus minus 91,9 juta tahun. Kemudian untuk kesimpulan, batuan dasar yang membentuk Pulau Sumatera itu terdiri dari endapan berumur Paleozoik sampai Mesozoik yang telah terdeformasi dan asosiasi dari batuan beku dan vulkanik dan batuan metamorf. Kemudian batuan dasar pada Pulau Sumatera dibagi menjadi 3 sesuai cekungan yang ada, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Batuan dasar yang berumur pratersier terdiri dari batuan kompleks Paleozoikum, dan Mesozoikum terdiri dari batuan metamorf, batuan beku, dan batuan karbonat. Kemudian batuan dasar yang paling tua itu terdeformasi paling lemah, dianggap bagian dari lempeng Mikro Malaka mendasari bagian utara dan timur Sumatera. Lebih ke selatan lagi itu terdapat lempeng Mikro Mergui yang terdeformasi kuat, kemungkinan merupakan fragmen dari kontinental yang lebih lemah. Kemudian lempeng Mikro Malaka dan Mergui ini dipisahkan oleh fragmen yang terdeformasi dari material yang berasal dari selatan dan bertumbukan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Karena ini akan menjadi dasar bagi penjelasan kelompok selanjutnya, kita akan lanjutkan dulu ya dengan kelompok 7. Silahkan. Ada Diori, Nadifa, Mufliha, Fania, dan Salma. Silahkan untuk catasiannya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Dengung ya, mungkin ada yang harus dimatikan satu ya. Oke, ini sekarang udah enggak. Silakan. Selamat pagi Bapak Salahuddin dan teman-teman. Saya Salawatya Pertiwi dan teman saya Diori Yolanis, Muflihah, Nadifa Zahira, dan Fania Dianisha dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Sumatera, titik 2 Kartesian dan Gondwana. Next. Untuk layoutnya ada pendahuluan, tektonik Indonesia, Gondwana dan Kartesian, tektonik Pulau Sumatera, geologi Pulau Sumatera, dan hipotesis. Next. Pada pendahuluan, di sini bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu terdapat superkontinen Gondwana dan mikrokontinen Kartesian. Jadi dikatakan si Sumatera itu terbentuk dari pecah-pecahan si Gondwana dan Kartesian ini, yang menyatu pada Paleozoik tengah dan Kenozoik. Nah, kenapa sih Gondwana dan Kartesian gitu kan? Karena ternyata pada Sumatera bagian timur itu terdapat karakteristik geologi, yaitu Pebbly Mudstone yang ternyata cocok dengan geologi salah satu bagian dari si Gondwana. Sedangkan pada Sumatera bagian barat memiliki karakteristik fauna yang tumbuh pada zaman karbon yang iklimnya hangat, dan itu cocok dengan benua Kartesian yang berada pada lintang yang rendah, seperti yang bisa dilihat di gambar kanan ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diori. Berikut adalah tektonik Indonesia. Indonesia terdiri dari 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, serta Indo-Australia. Ketiga lempeng tersebut bertumbukan sehingga menyebabkan hilangnya samudra paleotetis dan menyebabkan pemisahan antara blok-blok Gondwana dan Kartesian. Next.
dapat dilihat pada gambar tersebut, bagian yang berwarna biru tua merupakan pecahan dari Gondwana yang terbentuk selama Devonian, sedangkan yang bagian ungu yang bertuliskan Shibumasu merupakan bagian dari Gondwana yang terbentuk ketika Early Permian. Dan bagian merah yang berada di sebelah kanan atas merupakan Cretaceous yang terbentuk selama Mesozoik. Kemudian pada Gondwana memiliki karakter berupa batu lempung yang usianya karbon hingga Permian dan mengandung dropstone. Dropstone sendiri adalah batuan yang terisolasi pada sedimen yang lebih halus dengan diameter yang besar akibat proses glasial. Sementara untuk Cretaceous merupakan bagian dari blok Himalaya dan memiliki ciri berupa flora Gigantopteris yang berumur late Permian dan terdapat batu gamping fusulinit yang merupakan foraminifera yang memiliki rentang umur Silurian bawah hingga Permian atas yang berasosiasi dengan vulkanisme andesitik. Karakteristik batuan seperti ini mirip dengan karakteristik blok West Sumatera yang ada di sebelah barat. Next. Secara tektonik, Sumatera merupakan bagian dari Sundaland. Sundaland diperkirakan dulunya merupakan blok kontinental Shibumasu dan Indochina Ismalaya yang mengalami kolisi pada kala Trias, sehingga membentuk Sundaland Core. Nah, pada peta tektonik ini ditunjukkan bahwa Sumatera terbentuk dari 3 blok kontinental, yaitu yang pertama blok Shibumasu, kemudian ada blok Sumatera Barat, dan blok kontinental yang didorong naik ke atas Sundaland. 2 dari 3 blok kontinental ini diperkirakan berasal dari Gondwana, yaitu yang pertama blok Shibumasu yang berada di bagian timur Sumatera dan terbentuk pada awal Permian, dan yang kedua ada blok Sumatera Barat yang terbentuk pada kala Devonian. Next. Blok Sumatera Barat, seperti yang dapat dilihat pada peta sebelumnya, itu terletak di pinggir sebelah barat blok Shibumasu. Nah, blok Sumatera Barat memiliki karakteristik flora dan fauna beriklim hangat dan lintang rendah yang mirip dengan ciri-ciri Cretaceous. Sedangkan blok Shibumasu memiliki ciri fauna dan flora Gondwana, serta terdapat endapan glasial berumur Permian awal. Dari perbedaan ini, kemudian dari lokasi dan dari karakteristik geologinya, muncul interpretasi bahwa sebenarnya blok Sumatera Barat ini berasal dari lempeng Indochina yang mengalami proses tektonik berupa strike slip dan mengalami perpindahan pada kala Permian hingga Triasik. Next. Untuk yang di gambar ini dapat dilihat bahwa West Sumatera yang sebelumnya berada jauh di East Sumatera, dari East Sumatera itu telah bergeser sehingga menyatu dengan East Sumatera. Nah, hal ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng West Sumatera oleh dorongan arus konveksi. Pada gambar ini juga dapat dilihat bahwa terdapat pergerakan lempeng zona transform antara Sumatera Timur dengan Sumatera Barat. Hal ini menimbulkan sesar di pegunungan Sumatera dan saat ini disebut dengan barisan pegunungan Sumatera. Nah, dalam proses pembentukannya juga, blok Shibumasu dan blok Sumatera Barat yang keduanya bersifat kontinen ini bertabrakan sehingga membentuk patahan Sumatera yang membentang sepanjang bagian utara hingga selatan Pulau Sumatera. Untuk geologinya Pulau Sumatera ini, secara geologi Sumatera tersusun oleh bermacam-macam batuan dengan range umur dari Paleozoik hingga Quaternary atau Resan. Nah, pada Sumatera Barat atau Cretaceous itu terdapat sedimen Paleozoik yang memiliki range umur dari Carboniferous hingga Triasik. Contohnya batu gamping di formasi situtup yang berumur Carboniferous dan batuan vulkanik Permian. Pada Sumatera Timur atau Shibumasu itu terdapat batuan Carboniferous dan sedimen Triasik, yang contohnya terdapat batu gamping formasi kali dan formasi batu mil-mil. Juga fasies chartclastic pada formasi Kualu dan Tuhur. Pada East Sumatera ini juga terdapat pebbly mudstone dengan range umur early Permian hingga late Carboniferous yang diinterpretasi sebagai glaciogenic diamatits. Baik, berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini dapat dirangkum perbandingan antara hipotesis awal mengenai lempeng Cretaceous dan lempeng Gondwana di Sumatera, dan hipotesis akhir yang berdasarkan fakta baru. Oke, untuk poin pertama,
hipotesis awal menyatakan bahwa patahan Sumatera diperkirakan terbentuk oleh dua blok kontinental. Sedangkan hipotesis akhir menyatakan bahwa patahan Sumatera terbentuk tidak hanya oleh dua blok kontinental, namun juga melibatkan lempeng samudra. Nah, pembentukan patahan ini terjadi karena tumbukan blok Sibumasu dan blok Sumatera bagian barat, di mana hipotesis akhir menyatakan bahwa tumbukan antar samudra ini membentuk subduksi di bagian patahan Sumatera, yang kemudian bertumbukan lagi dengan benua Eurasia dan menghasilkan subduksi. Untuk poin kedua, hipotesis awal menyatakan bahwa karakteristik Pulau Sumatera dianggap homogen karena berasal sama-sama dari tepian benua Eurasia dan sama-sama bersifat kontinen. Sedangkan hipotesis akhir menyatakan bahwa karakteristik di bagian barat dan timur Sumatera itu berbeda, di mana untuk Pulau Sumatera bagian barat ini memiliki karakteristik busur kepulauan. Nah, ini menjadi indikasi adanya tumbukan samudra-samudra. Namun di bagian sebelah timur Pulau Sumatera ini memiliki karakteristik benua. Untuk poin ketiga, Sumatera dianggap berasal dari Gondwana saja, yakni dari blok Sibumasu dan blok Sumatera Barat. Namun, untuk hipotesis akhir menyatakan bahwa Sumatera berasal dari lempeng Gondwana dan lempeng Kartesian, di mana untuk blok Sumatera bagian barat ini berasal dari lempeng Kartesian, yang selanjutnya berpindah ke bagian barat blok Sibumasu. Oke, next. Nah, ini adalah daftar pustaka yang berisi referensi acuan kelompok kami dalam menyusun presentasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 7 ya. Sekarang dilanjutkan dengan yang koalisi Trias. Geika, Raffi, Vidya, Virus, Miftah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salahuddin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai koalisi Trias yang beranggotakan saya Virus Yusi, Geika Pramana Surya, Miftah Rizky, Raffi Dia, dan Vidya Syarifah. Selanjutnya adalah proses koalisi. Berikut adalah model skema subduksi dari Paleothetis dan koalisi Subimasu dan Ismalaya. Diawali dari terpisahnya Sibumasu dari Gondwana pada early Permian, kemudian terjadi subduksi dari Paleothetis dan Mesothetis pun mulai terbuka. Seiring dengan menutupnya Paleothetis, maka terjadilah koalisi antara Sibumasu dengan Ismalaya. Kemudian pada akhir Trias, Mesothetis terbuka sepenuhnya. Dari proses ini terdapat dua magmatisme granitoid yang berbeda pada saat Permian dan Trias. Pada saat Permian, granitoid berupa granitoid tipe I, sedangkan pada saat Trias, granitoid berupa granitoid tipe I dan tipe S. Next. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di ilustrasi sebelah kanan, seiring menutupnya Laut Paleothetis pada jalur benturan antara Sibumasu dan Ismalaya, terbentuk suatu zona sutur yang disebut zona sutur Paleothetis. Zona sutur ini memanjang dari utara ke selatan, seperti ilustrasi di sebelah kiri, dan dibagi menjadi 3 subzona sutur, yaitu zona sutur Chiang Mai Chiang Rai, zona sutur Chantaburi, dan zona sutur Bentong Raup. Kita bisa melihat zona sutur Paleothetis pada ilustrasi yang berwarna biru. Zona sutur Chiang Mai Chiang Rai berada di paling utara. Baum pada tahun 1970 memetakan sabuk oviolit yang berarah utara-selatan di antara Chiang Mai dan Chiang Rai. Dan zona ini menjadi segmen utama zona sutur Paleothetis. Zona sutur Chantaburi atau disebut juga sesar Kelaeng menjadi batas blok Sibumasu dan blok Chantaburi. Sutur ini kembali aktif sebagai zona sesar geser sinistral pada Kenozoik. Zona sutur Bentong Raup merupakan representasi utama cekungan laut Paleothetis dan membentuk batas antara Sibumasu dan busur Sukhothai. Zona ini berada di paling selatan, paling dekat dengan Pulau Sumatera, dan memiliki batuan yang kompleks. Selanjutnya, West Sumatera. Setelah terjadi koalisi blok Sibumasu dengan blok Indochina, dari beberapa referensi yang kami gunakan,
Proses pergerakan West Sumatera juga terjadi pada periode Triasik, di mana blok West Sumatera kemungkinan merupakan bagian dari busur Sukhothai. Hal ini dapat diketahui dari jenis flora yang bertipe tropis, mirip dengan tipe flora yang ada pada blok Indochina. Busur Sukhothai sendiri terbentuk di pinggiran Indochina pada saat periode karbon. Nah, model skemanya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, di mana gambar pertama menunjukkan bahwa West Sumatera berada di bawah blok Indochina. Selanjutnya, pada periode Triasik, terjadi strike slip fault yang besar pada West Sumatera, sehingga West Sumatera berada pada bagian luar blok Sibumasu. Nah, kontak antara blok Sibumasu dan blok West Sumatera ditandai oleh zona tektonik medial Sumatera yang membentang dari barat laut hingga tenggara. Next. Selanjutnya, proses magmatisme yang berkaitan dengan proses kolisi. Pada gambar tabel yang diambil dari publikasi Amarudin 2011 pada sebelah kiri, berdasarkan dating dari sampel batuan pada daerah Sumatera Utara didapatkan sampel granitolit 457 plus minus 24 dan juga 217,4 plus minus 4,4 juta tahun yang lalu. Lalu pada gambar sebelah kanan, gambar saya topografi Persis silang, secara geogonal sampel batuan berada pada kompleks granit Sibolga. Kompleks granit Sibolga memiliki beberapa fase intrusi dari Permian hingga Trias menurut Aspen dan kawan-kawan tahun 1982 dalam Sili Tonga tahun 2018. Dari hasil penelitian tersebut dijumpai 4 jenis batuan buku platonik, yaitu alkali feldspar granit, siona granit, alkali feldspar porsienit, dan juga gabbro. Karakteristik magma asal yang diperkirakan memiliki fase magmatik yang berbeda dan atau terjadi proses diferensi magma. Lalu next. Selama Permian hingga Trias terjadi pragmatisme granit yang luas yang berasosiasi dengan subduksi sebelum kolisi antara Subimasu dan Sukhothai Arc dan Indochina. Kerak benua Sibumasu menebal dan meleleh lalu menghasilkan granit tipe S terutama pada Trias akhir menurut Malta Cafe tahun 2017. Baik, untuk menentukan kapan waktu kolisi antara Sibumasu dengan Indochina terjadi dapat dibuktikan dengan studi radiolaria di chart batu gamping konodon dan adanya intrusi granit. Next. Umur chart radiolaria terbagi menjadi dua, ada yang berlapis dan tidak. Untuk yang chart radiolaria yang berlapis, kisaran umurnya antara Devon akhir hingga Permian akhir. Sedangkan chart radiolaria yang tidak berlapis memiliki umur Trias tengah. Antara Permian dan chart Trias ini dipisahkan oleh adanya unconformity. Chart Permian terdeformasi dengan intens karena terindikasi di apresi. Sedangkan chart Trias tidak terlalu terdeformasi. Hal ini menandakan bahwa pengendapan chart Trias berjalan bersamaan dengan adanya proses kondisi. Oke, next. Terus bukti lainnya adalah adanya perubahan granit dari yang awalnya berupa granit tipe I di Permian jadi granit tipe I dan tipe S di Trias. Hal ini karena kerak Sibumasu menebal dan terjadi kolisi dengan busur Sukhothai dan Indochina sehingga menghasilkan granit tipe S. Oke, next. Kesimpulannya adalah seperti ini berikut. Kolisi Trias Pulau Sumatera diawali dengan terpisahnya blok Sibumasu dari Gondwana dan berkolisi dengan East Malaya. Lalu kolisi terjadi pada Trias tengah hingga Trias akhir dibuktikan dengan adanya intrusi tipe S yang berumur Trias akhir Jura awal serta adanya chart radiolaria. Di antara kolisi Sibumasu dan East Malaya terbentuk Isma Agresti yang menjadi zona sutur paleotetis terdiri dari zona sutur Chiang Mai, zona sutur Chantaburi dan zona sutur Bentong Raup. Dan terakhir, blok West Sumatera berasal dari busur Sukhothai yang bergerak karena strike slip fault pada Triasik. Sekian presentasi dari kelompok 8. Ya, ini ada referensinya. Oke, terima kasih kelompok 8. Lanjut ke kelompok 9 ya, Sumatera Mesozoikum.
Baik, selamat pagi Pak Udin dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Sumatera masa Mesozoikum dengan anggota kelompok Lutfi Aryani, Yoel Adi Satya, Rido Firdausman, Iqbal Ali Basya, dan saya sendiri Siwal Marito. Meskipun catatan sedimentasi pada Mesozoikum sangat terbatas, dipercayai bahwa sebagian besar Sundalandia termasuk batas Indonesia yang muncul pada saat Mesozoikum. Selama Mesozoikum, terjadi reorganisasi blok kerak Sumatera yang berkaitan dengan strike slip fault pada aktif margin. Berdasarkan penanggalan isotop di Sumatera, menunjukkan bahwa terdapat beberapa episode magmatisme granit yang ditafsirkan telah terjadi pada andean tipe margin selama periode Jurassic dan Cretaceous. Batuan sedimen laut juga diendapkan dalam intra-oceanic arc yang bertabrakan dengan Sumatera margin pada saat kapur tengah. Tabrakan tersebut menginisiasi terbentuknya busur dan batuan oviolit di tepi selatan Sumatera. Next. Nah, berikut merupakan blok tektonik yang menyusun Pulau Sumatera, yaitu ada Ismalaya, Sibu Masu dengan SI yaitu Sinu Siam, BU Burma, MA Malaya, dan SU Sumatera. Kemudian ada West Sumatera dan Wolya. Nah, blok-blok tersebut mulai disusun pada saat Mesozoikum, di mana Mesozoikum sendiri terbagi menjadi Trias, Jura, dan Kapur. Pada akhir Permian dan awal Trias, atau sekitar 250 juta tahun yang lalu, terjadi kolisi antara Sibu Masu dengan Indochina. Hal ini menyebabkan tertutupnya samudra Paleotetis selama akhir Trias, dan menggenerate penebalan kerak dan metamorfisme regional. Peristiwa penebalan kerak tersebut menyebabkan terbentuknya granit tipe S dan Tin Biring granit di sepanjang utara Thailand hingga West Malaya Central Range Province. Ini adalah peta persebaran batolit granit pada Sundalandia dan berdasarkan penanggalan radiometrik berumur 250-210 juta tahun yang lalu. Pada Trias Tengah hingga Trias Akhir, Sibu Masu Terane berkolisi dengan Sukhothai Arch dan Indochina sehingga samudra utama Paleotetis tertutup. Selama kolisi tersebut, Sibu Masu mengalami penebalan dan menghasilkan partial melting sehingga terbentuk granit tipe S terutama pada saat akhir Trias. Sedangkan konfigurasi blok West Sumatera terjadi pada Trias Tengah atau sekitar 200 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah model kolisi pada Permian akhir hingga Trias akhir. Terlihat bahwa Sumatera Paleotetis pada akhir Trias sudah tertutup dan salah satunya menghasilkan bentuk raup sutur. Kemudian rekonstruksi pembentukan Sumatera dimulai pada saat Jura sekitar 160 juta tahun yang lalu, yaitu pada Jura akhir terjadi subduksi di tepi selatan Samudra Mesotetis yang memicu pemekaran kerak benua di tepian barat laut Gondwana, Australia. Nah, hal ini menyebabkan munculnya berbagai mikrokontinen seperti mikrokontinen Argo, Banda, dan mikrokontinen Jawa Timur. Nah, pemekaran yang terjadi tersebut memisahkan segmen mikrokontinen Banda, Argo, dan kawan-kawan dengan Gondwana. Nah, jalur penunjaman yang ada di selatan tersebut semakin meluas, semakin bertambah panjang ke barat. Pemekaran tersebut menyebabkan pembentukan samudra kenotetis. Proses subduksi mesotetis dan munculnya pemekaran samudra kenotetis yang membuat berbagai kontinen mikro tersebut bergerak ke arah utara, yaitu menuju ke Sundaland. Subduksi di selatan mesotetis tersebut, yaitu mesotetis menunjam di bawah kenotetis, menyebabkan munculnya busur gunung api Woyla. Kemudian pada saat kapur awal, busur Woyla dan mikrokontinen Argo Banda itu terus bergerak menuju ke utara. Nah, di situ terdapat strike slip fault yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka bergerak ke utara menuju ke Sundaland. Nah, kalau kita perhatikan di selatan mesotetis itu terjadi subduksi, yaitu antara mesotetis dengan kenotetis. Sedangkan di bagian utara juga terjadi subduksi, yaitu antara mesotetis dengan Sundaland.
sehingga mesotetis tersebut mengalami subduksi ganda. Hal ini menyebabkan mesotetis semakin menyempit, sedangkan samudra kenotetis semakin meluas seiring dengan adanya pemekaran di barat Australia. Oke, selanjutnya pada masa kapur ini mulai saat Woyla Arc mulai semakin mendekat dengan West Sumatra, dapat dilihat bahwa mulai terbentuk intraocean yang diinterpretasikan dapat menjadi tempat wadah pengendapan dari marine sedimentary yang akan menjadi marine sedimentary rock. Kemudian pada sekitar 110 juta tahun yang lalu terbentuk jalur subduksi baru di barat Woyla Arc, yaitu kenotetis atau yang sekarang berupa lempeng Indo-Australia yang kemudian menunjam di bawah Woyla Arc. Next. Nah, selanjutnya pada akhir kapur ini dapat dilihat Woyla Arc mulai berkolisi dengan West Sumatra. Tepatnya pada awal kapur akhir, yaitu Albian, sutur-sutur utama Sundaland telah terbentuk sempurna akibat rangkaian kolisi pada Albian. Bagian timur samudra kenotetis dapat dilihat berubah menjadi tepian pasif akibat arah pemekaran yang tegak lurus dengan Sundaland. Kemudian dapat diinterpretasikan oviolit bisa terbentuk karena kolisi dari Woyla Arc dengan West Sumatra, sehingga sisa kerak samudra mesotetis terangkat dan terjepit membentuk oviolit. Berikut ini merupakan model konfigurasi blok dari Sumatera pada awal Trias sampai akhir kapur. Nah, di akhir kapur tersebut kita melihat terdapat subduksi di bagian barat Woyla Arc yang sudah berkoalisi dengan West Sumatra. Terus terdapat kompleks akresi Woyla yang terbentuk akibat koalisi tersebut. Nah, kemudian terdapat sutur-sutur di Sundaland yang terbentuk sempurna, sehingga Sumatera yang terdiri dari Woyla Arc, West Sumatra, Sibu Masu, dan paling timur berupa Ismalaya. Next. Nah, ini merupakan stratigrafi Sumatera. Pada bagian yang di kotak itu merupakan stratigrafi yang pada masa Mesozoikum. Pada Jura hingga Kapur Tengah di blok West Sumatra dan Sibu Masu, event utama yang terjadi adalah pembentukan granit tipe S akibat penebalan kerak, dan sedangkan di segmen Woyla berupa produk vulkanik dari aktivitas vulkanik art Woyla. Kemudian pada kapur akhir di Woyla mulai terbentuk intrusi granit sehubungan dengan kolisi yang terjadi. Kesimpulannya, terjadi kolisi antara Indochina, Sibu Masu, West Sumatra, dan Woyla Arc pada Mesozoikum yang merupakan blok-blok pembentuk Sumatera. Pada Permian akhir hingga Trias awal terjadi kolisi antara Indochina dengan Sibu Masu. Pada Trias tengah terjadi konfigurasi antara Sibu Masu dengan West Sumatra, sedangkan Woyla Arc mulai berkoalisi dengan West Sumatra pada kapur akhir. Terus terbentuk granit tipe S sehubungan dengan adanya penebalan Sibu Masu akibat kolisi yang terjadi. Di sepanjang Mesozoikum, samudra mesotetis semakin menyempit diakibatkan subduksi ganda, dan samudra kenotetis semakin luas akibat adanya rifting. Sekian dari next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Oke, kelompok 9. Saya boleh nanya nggak, granit tipe S itu apa? Granit yang terbentuk dari batuan sedimen, Pak. Iya, artinya bagaimana caranya sedimen bisa jadi granit gitu loh. Kalau originnya sedimen, ya. Tapi gimana sedimen kan sedimen. Nah, kenapa kok bisa jadi beku? Prosesnya gimana? Secara garis besarnya. Mbak.
Ya, silakan. Menurut saya kemungkinan karena terjadi partial melting di batuan sedimen tersebut sehingga menjadi magma yang murni dari batuan sedimen tanpa ada campuran dari dari magma lain, yang artinya mendapatkan panas dari magma yang kemungkinan juga berasal dari mantel atau dari kerak samudera yang mengalami partial melting juga di bawahnya. Berarti kamu bayangkan itu kayak itu dong, kayak ada kontak, kayak seperti ada kontak dengan dengan magma ya, sedimen kontak dengan magma jadi magma juga. Tidak Pak, kalau sepengetahuan saya sedimennya itu partial melting Pak. Caranya partial melting gimana? Mendapatkan panas dari magma, tapi magmanya itu kalau yang dari ilustrasi yang saya lihat itu tidak kontak langsung dengan magma yang hasil dari partial melting batuan sedimen itu Pak. Oke, tidak ya. Nah sekarang kira-kira di dalam konsep tektonik lempeng di mana tempat terjadinya partial melting bagi sedimen? Di zona subduksi atau di mana? Oke, tadi penjelasan Ignanda sudah mendekati ya, cuma kalian belum sampai ke tempat-tempat ini penting ya. Kenapa? Karena granit tipe S itu penciri adanya kolisi. Granit tipe S tidak akan terjadi di zona subduksi. Artinya apa? Kalau kalian ketemu granit tipe S, maka itu confirm seperti kalian nemu sutur. Hanya di kolisi sajalah ya, tekanan kompresi itu menyebabkan sedimen yang terjepit ya itu akan terbawa ke bawah dan mencapai kedalaman di mana dia akan melting di bawah kerak ya, di bagian apa namanya, kerak bagian bawah gitu ya. Itu posisi di mana panas mencukupi untuk melelehkan sedimen yang terjepit. Oke, sudah bisa dipahami kelompok 9? Bisa Pak, terima kasih Ya. banyak Pak. Oke, sama-sama. Karena kalian bagus gitu ya mengangkat masalah granit tipe S ya di situ. Dan granit tipe S ini paling banyak salah satu yang melimpah itu adalah akibat kolisi Sumatera dengan Sibumasu ya. Itu paling dan juga pada saat Trias sebetulnya juga ada. Oke, kalau dari jadwal saya perhatikan setelah jam 8 ini kelas ini tidak ada kelas kalian nggak ada kuliah kan kecuali ngulang di Paleo. Atau ada yang ingin pamit duluan? Silahkan disampaikan di sini. Mohon maaf Pak, saya Ya, izin silakan Rido. Saya izin pamit karena ada kerjaan. Oke, Rido ada kerjaan. Baik, kalau gitu Rido sebelum pamit ya, karena kita masih ada 2 kelompok lagi yang harus presentasi di hari ini ya, kita akan kuis dulu ya. Silakan cek di di ruang chat ya. Oke, waktu 5 menit. Jadi 7.58 kita akan lanjut presentasi di kelompok berikutnya. Silahkan dikerjakan.
Oke, waktu sudah habis. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nol. Siapa yang belum? Silahkan ngomong dulu. Cek, saya ulangi. Siapa yang belum? Maaf Pak, saya belum Pak. Oh ya, silakan Bagas. Silakan kelompok 10, Radian, Jabatio, Iknanda, Sultan, dan Hariro. Presentasi untuk Mesozoikum Kalimantan.
Baik, Pak, izin share screen. Silakan. Bagas sudah ya? Sudah ngumpul kuis, Bagas? Cek, oke, Bagas nggak respon. Saya anggap sudah ya, Bagas ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya close silahkan, kelompok 10. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau saya sepertinya error, mungkin teman yang lain bisa share screen. Ya, silahkan dibantu. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke. Nah, Selamat pagi. sebentar kok beda tampilannya. Masih Google Meet-nya yang kelihatan. Oh, bentar. Coba di ini dulu, tampilin lagi. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Oke, sudah bagus. Silakan lanjut. Izin untuk tidak menampilkan slideshow ya, Pak, karena takutnya error, Pak. Ya, gini aja udah bagus. Oke. Selamat pagi, Pak Salahuddin dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi terkait tentang Kalimantan Koalisi Mesozoikum. Untuk anggota kelompok sendiri terdiri dari Radian, Jabatio, Iknanda, saya sendiri, Sultan Fauzan, dan Hari Zahra. Oke, untuk mengawali pembahasan pada kali ini, untuk Kalimantan sendiri merupakan 73% bagian dari Pulau Borneo yang sisanya berupa Malaysia dan Brunei, dan secara tektonik pulau ini relatif stabil dari aktivitas tektonik dan tidak adanya aktivitas vulkanik yang aktif. Lalu untuk litologi yang hadir pada pulau ini, di bagian barat daya terdapat pluton granitoid umur kapur yang berasosiasi dengan batuan vulkanik menyusup ke batuan metamorf di pegunungan Swanar. Lalu di bagian barat lautnya terdapat batu gamping karboniferus, granit Permian sampai Trias, Serpih Trias, sedimen Jura, dan melange umur kapur. Dan di bagian utara dan timur, basementnya sendiri berupa ophiolitic kapur, dan di bagian utara sendiri sedimen laut dalam kapur dan grup Rajang Eosen membentuk pegunungan di Borneo bagian tengah. Dan di bagian tenggara juga terdapat batuan ophiolitik dan batuan busur di pegunungan Meratus yang berasosiasi dengan batuan metamorf bersuhu rendah namun memiliki tekanan yang cukup tinggi. Lalu untuk pembentukan Asia Tenggara sendiri, koalisi yang terjadi antara India dan Asia pada saat Kenozoik menghasilkan blok Asia Tenggara, yang dimana peristiwa tersebut menjadikan Borneo sebagai titik tengah atau center yang mengalami rotasi searah jarum jam sebesar 20 derajat dan bergerak ke selatan sejauh 10 derajat. Yang dimana pada kali ini kami akan menyampaikan materi terkait tentang Kalimantan atau pembentukan Kalimantan
yang terbentuk pada Mesozoikum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Radian. Next. Seperti kita ketahui, pembentukan Asia Tenggara diawali dengan adanya penyempitan Samudra Tetis, yaitu samudra antara Gondwana dengan Asia saat Permian dan Trias akibat dari subduksi. Pada gambar dapat dilihat dari akhir Jurassik hingga awal Kretaseus, yaitu sekitar 140 juta tahun yang lalu. Nah, pembentukan Borneo ini juga merupakan bagian dari peristiwa tersebut akibat dari rifting Banda dan Argo Block mengarah ke utara atau Asia meninggalkan Sulaspur. Next. India juga mulai terpisah dari Australia, kemudian membentuk triple junction seperti yang terlihat pada gambar. Nah, peristiwa tersebut membentuk Xenothetis menjadi bagian timur dan bagian barat. Pada slide sebelumnya kita melihat adanya Banda Block dan juga Argo Block yang mengarah ke utara. Nah, Banda Block ini diidentifikasi sebagai Borneo bagian barat daya atau Southwest Borneo. Sedangkan Argo Block menjadi Jawa Timur Sulawesi Barat atau EJWS. Next. Hingga 125 sampai 100 juta tahun yang lalu, Banda Block dan Argo Block itu tiba di Sundaland. Southwest Borneo mengalami kolisi dengan Sundaland. Nah, blok Southwest Borneo ini diidentifikasi hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan EJWS, diketahui dari umur radiolaria pada chart yang ditemukan di Lubo-Antu Melange. Selanjutnya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat adanya wilayah dengan garis putus-putus berwarna biru tua. Daerah tersebut merupakan Sundaland pada saat merupakan inti dari Sundaland. Kemudian garis putus-putus yang berwarna biru merupakan Sundaland yang sudah mengalami kolisi dengan Northwest Borneo. Di situ ada tulisan Edit in Early Cretaceous. Selanjutnya. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan basement map dari Borneo yang dibagi menjadi 5 area tektonik province, yakni dari kiri atas adalah Mesozoic Accretion Complex, lalu ada TS atau Triassic Sundaland, SWB yakni Southwest Borneo atau bagian barat dari zona Kuching, kemudian ada Meratus Sutur, yakni di mana terjadi kolisi pada masa Mesozoikum. Selanjutnya ada EJWS atau East Java West Sulawesi, NWS atau Northwest Sulawesi. Lalu selanjutnya kita akan bahas stratigrafi pada Mesozoikum. Di gambar sebelah kiri merupakan kolom stratigrafi dari beberapa peneliti yang telah disandingkan. Menurut Peters DKK tahun 1990, 1989, dan Blums DKK pada tahun 1988, sejarah geologi Kalimantan dimulai dari batuan metamorf dan granit yang merupakan konstituen alas kerak benua yang juga mewakili masa Paleozoikum. Batuan metamorf tersebut sering disebut sebagai batuan metamorf Pinoh, yang terdiri dari sedimen Paleozoik berfasies marineritik sampai subkontinental, berbutir halus dari pasir halus sampai lempung yang telah mengalami proses metamorfisme regional. Nah, di Kalimantan bagian barat laut, batuan metamorf tersebut diintrusi oleh granit biotit berumur Perm hingga Trias atas, yakni sekitar 201 hingga 320 juta tahun yang lalu. Sedangkan di pegunungan Schweiner, batuan metamorf tersebut diintrusi oleh tonalit granitoid berumur Kapur atas. Intrusi selanjutnya adalah intrusi granit Sukadana yang terjadi pada Kapur akhir, yakni sekitar 91 hingga 80 juta tahun yang lalu, yang terdiri dari granit monzonit, cyanogranit, dan alkali granit, serta intrusi batuan vulkanik pada Kapur akhir hingga Tersier awal. Nah, selain itu, pada zona Kuching ditemukan batu gamping yang mengandung fosil Fosilinidae yang menunjukkan umur karbon, batu serpih laut Trias, sedimen pembawa ammonit berumur Jurassik, serta batu bancuh Kapur. Sedangkan di pegunungan Meratus, yakni pada gambar sebelah kanan, yang merupakan hasil tumbukan antara mikrokontinen Paternoster ke arah timur dan subkontinen Sunda ke arah barat, ditunjukkan oleh kehadiran oviolit yang berumur Jura hingga Kapur awal, serta intrusi Gabbro pada rangkaian Meratus.
Nah, kompleks tersebut selanjutnya ditutupi dengan formasi sedimen vulkanik kapur akhir, seperti formasi Pitap dan Haruyan. Next. Izin menambahkan, untuk evolusi tektonik sendiri, pada awal Jurassik terjadi subduksi antara Sundaland dengan lempeng kerak samudra yang disertai dengan adanya mikrokontinen paternosfer. Adanya subduksi ini mengakibatkan terbentuk magmatisme pada pegunungan Swanar. Lalu pada akhir Jurassik, subduksi terus berlanjut, namun lempeng kerak samudra yang menunjam mulai hancur, sehingga magmatisme pada Gunung Swanar berhenti. Dan kemudian pada sisi kanan juga mulai terjadi subduksi. Pada awal Cretaceous hingga akhir terjadi koalisi antara Sundaland dengan mikrokontinen paternosfer yang membentuk kompleks Meratus. Kemudian subduksi yang terjadi di sisi kanan antara paternosfer dengan lempeng kerak samudra yang disertai dengan blok Sulawesi Selatan atau yang sering disebut kompleks Bantimala menginisiasi magmatisme pada kompleks Meratus. Next. Kemudian dari evolusi tektonik yang telah terjadi tadi pada Kalimantan, jika di sayap northwest southeast, maka rekonstruksinya akan seperti pada gambar sebelah kanan. Adanya jejak magmatisme pada Jurassik, sisa subduksi Jurassik, koalisi awal Cretaceous, dan penebalan kerak pada Meratus kompleks. Next. Kemudian gambar di sisi kiri menunjukkan pegunungan Meratus yang terjepit di antara Swaner bagian barat dan mikrokontinen Paternosfer bagian timur menurut Satyana tahun 2003. Ditafsirkan bahwa pegunungan Meratus terbentuk dari koalisi orogen yang dihasilkan dari tumbukan mikrokontinen Swaner dan Paternoster setelah terjadi subduksi kerak samudra Paternoster dan akreasi terkait. Koalisi terjadi terutama di kapur awal ke tengah. Kemudian pada permodelan gravitasi pada gambar di sisi kanan juga menunjukkan koalisi benua. Perlu diketahui bahwa batuan ultrabasa Metratus merupakan batuan tipis dan menutupi kerak benua berkomposisi granit, menurut Subagio et al. Tahun 2000. Alveolit tipis ini menumpang atau didasari oleh granit kerak benua Paternoster yang pernah disubduksi di bagian bawah Swaner. Pengangkatan Meratus disebabkan oleh ekshumasi kerak benua Paternoster yang berada di bawahnya. Next. Kemudian kesimpulan yang dapat kami rangkum, yang pertama, Borneo memiliki litologi berupa sedimen klastik, batuan metamorf, batuan vulkanik, unit melange, alveolit, batuan karbonat, dan lain-lain. Kemudian Kalimantan atau Borneo berasal dari pecahan benua Australia yaitu Banda Block yang bergerak ke arah utara pada Jura akhir hingga Kapur awal. Banda Block mengalami koalisi dengan Sundaland sehingga memperluas Sundaland itu sendiri. Ketiga, batuan metamorf dan granit merupakan batuan alas yang berumur Paleozoikum. Induksi granit terjadi kapur akhir dan induksi vulkanik pada kapur akhir sampai tersier. Batuan karbonat pada umur karbon hingga Jura dan alveolit pada umur Jura. Kemudian induksi gabbro di pegunungan Meratus juga umurnya Jura. Yang terakhir subduksi Sundaland dan lempeng samudra yang berumur Jura membentuk magmatisme pegunungan Swanar. Koalisi Sundaland dan mikrokontinen Paternoster yang berumur kapur membentuk kompleks Meratus. Subduksi Paternoster dan lempeng samudra yang berumur kapur menginisiasi magmatisme kompleks kapur. Kemudian next, berikut adalah data pustaka yang kami gunakan sebagai acuan pembentukan presentasi kali ini. Next. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih kelompok 10 ya, sangat bermanfaat sekali. Seperti yang tadi kalian alami di saat tes ya, semua yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok ini akan saya ambil menjadi soal ya, jadi pasti akan bermanfaat. Terakhir untuk pagi ini, kelompok 11 silahkan, Abian, Melchior, Lismadana, Iqbal, dan Marsha. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Silahkan Lismadana.
Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi Pak Salahuddin dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai tepian aktif pada zaman kapur, yaitu yang berada pada daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi. Kelompok kami sendiri, yaitu terdiri dari Abian Wildan Alif Sumantri, Iqbal Haikal Mokrobin, saya sendiri Lismadani Mawan, kemudian Martsa Mahanani, dan Melchior Raka Daksatama. Kemudian ini merupakan pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu dimulai dari pendahuluan, kemudian tepi aktif pada zaman kapur pada daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Batas tepi aktif pada zaman kapur yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu dibatasi oleh garis titik-titik yang berwarna biru dan merah, di mana yang biru itu menandakan tepi aktif pada zaman kapur awal, kemudian yang merah merupakan tepi aktif pada zaman kapur akhir. Batas ini diinterpretasikan memanjang dari daerah Sumatera, kemudian berlanjut ke daerah bagian barat Jawa, kemudian berlanjut ke timur laut melalui bagian tenggara Kalimantan sampai ke bagian barat Sulawesi. Tepi aktif ini dibuktikan dengan distribusi dari batuan metamorf yang memiliki karakteristik memiliki tekanan tinggi dan juga suhu rendah yang memiliki umur sekitar zaman kapur. Batuan metamorf ini diinterpretasikan merupakan batuan yang berasosiasi dengan aktivitas subduksi, di mana hal ini dicirikan dengan ditemukannya fasies metamorf, penciri tekanan tinggi. Batuan ini distribusinya ditemukan di daerah Jawa Tengah, kemudian pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan, dan di bagian barat Sulawesi. Kemudian di bagian barat Sulawesi dan bagian timur Jawa, itu merupakan bagian dari kerak benua Archean, di mana berdasarkan data geokimia dan dating, itu disimpulkan menunjukkan kerak benua ini berasal dari barat margin Australia. Kemudian subduksi berhenti pada zaman kapur akhir yang diakibatkan oleh blok kerak benua Archean yang mengalami tumbukan dengan Sundaland. Kemudian selanjutnya tepi aktif pada zaman kapur pada daerah Sumatera. Selanjutnya pada daerah Sumatera ini dilihat dari tabel pertama, bagian tepian samudra terdapat Woyla Arc yang merupakan bagian dari Woyla Group itu sendiri. Bagian barat dari Woyla Arc menutupi kontinen yang lebih tua, yaitu Tiren Sukuleh, Tiren Natal, dan juga Tiren Lolotoi yang ada pada tabel kedua di sebelah kanan. Diyakini ketiga tiren ini berasal dari continental fragment yang membentuk akresi ke Sumatera pada akhir kapur. Sedangkan untuk Woyla Group sendiri diduga berasal dari intra-oceanic arc yang juga membentuk kompleks akresi ke Sumatera pada akhir kapur. Selanjutnya, berikut gambaran dari tabel yang sebelumnya, di mana di gambar yang sebelah kiri terdapat Woyla Arc yang berwarna biru yang sudah membentuk kompleks akresi di Sumatera dan telah menutupi kontinen yang lebih tua seperti Tiren Natal yang terplotkan di gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya, berikut rekonstruksi pembentukan Woyla Arc seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, di mana mulai terbentuk pada 155 juta tahun yang lalu dan mengalami akresi ke Sumatera pada 90 juta tahun yang lalu. Selanjutnya,
Pada gambar ini dilakukan rekonstruksi lempeng samudra antara Waila Arc dengan tepian Sundaland. Di sini terdapat 3 skenario kinematika lempeng berdasarkan data paleomagnetik, yaitu di mana Waila Arc adalah bagian dari Himalayan Tibet yang digambarkan oleh panah berwarna abu-abu, Indian Plate yang berwarna panah hijau, dan Australia Plate yang berwarna jingga. Namun dari ketiga skenario ini hanya ada satu skenario yang diyakini cocok, yaitu bahwa Waila Arc merupakan bagian dari Australia Plate yang mengalami gerakan longitudinal sebesar kurang lebih 1.700 km relatif ke arah timur laut menuju Sumatera bagian barat. Selanjutnya, berikut rekonstruksi dari gambar slide sebelumnya, di mana Ngalau Plate membentuk triangular yang dibatasi oleh 2 subduksi yang berlawanan, di mana di bagian barat yaitu Waila Arc dan bagian timur tepian Sundaland. Di sini terjadi migrasi triple junction ke arah selatan dan subduksi di bagian belakang Waila Arc itu sendiri, yang kemungkinan terekam pada Burma oviolit dan juga Andaman oviolit. Selanjutnya, dari penjelasan slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada zaman Kapur, tepian aktif Sumatera itu dibatasi oleh Waila Sutur dan juga T-Range yang membatasi bagian barat daya Sumatera. Dan juga di situ terdapat vulkanik Permian pada daerah T-Range dan merupakan vulkanik arc Sumatera Barat. Berdasarkan studi geokimia dari vulkanik Permian tersebut menunjukkan bahwa batas busur kepulauannya itu didasari oleh kerak benua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya adalah Jawa sebagai tepian aktif dari Sundalandia. Next. Baik, Jawa termasuk ke dalam paparan Sunda atau Sundalandia yang merupakan bagian dari benua Eurasia di bagian tenggara. Pada peta di samping, yaitu Jawa saat ini, terletak di bagian tenggara Sundalandia, berbatasan dengan zona subduksi kerak samudra dan juga kerak benua Eurasia. Kemudian pembentukan Jawa merupakan pecahan dari mikrokontinen Argo atau East Java West Sulawesi saat penggabungan atau kolisi antara Sundalandia, mikrokontinen Gondwana, dan mikrokontinen Laurasia selama periode Kapur. Slide selanjutnya. Kemudian ini adalah rekonstruksi pembentukan Jawa dan juga Jawa sebagai tepian aktif Sundalandia oleh Hall 2012. Diawali dengan pemekaran samudra genotetis dan juga pelepasan mikrokontinen Gondwana pada akhir Jura. Kemudian pada Kapur awal sekitar 135 juta tahun yang lalu, samudra genotetis mengalami pemekaran dan juga penunjaman dan juga menarik mikrokontinen Gondwana yaitu East Java West Sulawesi dan juga Southwest Borneo ke arah utara. Kemudian pada pertengahan Kapur awal atau sekitar 110 juta tahun yang lalu terjadi kolisi antara Southwest Borneo dengan tepian Sundalandia yang membentuk Jawa bagian barat sebagai akibat dari akresi kolisi tersebut. Selain itu, terbentuk Sutur Meratus berarah northeast southwest. Kemudian awal dari Kapur akhir sekitar 90 juta tahun yang lalu, sutur-sutur utama Sundalandia mulai terbentuk setelah kolisi. Sutur tersebut berupa Sutur Meratus. Sutur Meratus terletak di antara Southwest Borneo dan juga bagian barat dari Sulawesi.
Sutur Meratus tersebut membentuk pegunungan Meratus yang kemudian menerus hingga bagian barat dari Jawa yang membentuk sutur Luk Ulo dan kemudian membentuk kompleks Luk Ulo. Sutur tersebut kemudian menerus lagi menuju zona kolisi antara Woyla-Ak dan juga tepian Sundalendia. Sutur tersebut dibuktikan dengan adanya oviolit yang sama dan juga batuan metamorf high pressure low temperature yang berasosiasi dengan zona subduksi. Selain itu, pada periode tersebut, Jawa bagian timur mulai terbentuk setelah kolisi dengan tepian Sundalendia. Kemudian pada akhir dari Kapur akhir atau sekitar 75 juta tahun yang lalu, pergerakan dari Australia tidak terlalu signifikan, hanya terjadi pemekaran benua Australia ke arah selatan yang menyebabkan penekanan di utara Australia. Hal tersebut menyebabkan subduksi lokal pada Sundalendia dengan Sumatera dan Jawa. Selanjutnya. Kemudian pembentukan Southwest Borneo. Bisa di slide next. Southwest Borneo merupakan pecahan dari Northwest Australia pada jura awal hingga tengah. Kemudian diikuti oleh tumbukan dengan Sundaland pada Kapur tengah. Blok ini bergerak ke utara selama Kapur membentuk busur antar samudera yang berada di atas zona subduksi. Terbukti dari pindah metamorphic group yang sebelumnya diyakini sebagai inti Paleozoik dari Southwest Borneo, ternyata didominasi oleh metatelit berumur Kapur yang berasal dari erupsi 130 juta tahun yang lalu, menghasilkan sedimen vulkanik plastik, kemudian mengalami metamorfosis selama pengendapan pada 120 sampai 80 juta tahun yang lalu, menghasilkan registralisasi dan zonasi pada zirkon. Seperti yang dapat dilihat pada ilustrasi, pada gambar A sekitar 160 juta tahun yang lalu, yaitu pada jura akhir, rifting sedang berlangsung pada margin Northwest Australia. Kemudian masih pada jura awal pada gambar B sekitar 145 juta tahun yang lalu, terjadi fase awal subduksi margin. Kemudian 130 juta tahun yang lalu pada Kapur awal, terjadi perubahan arah penyebaran dan arah pergerakan dari Borneo di Xenotethys. Kemudian pada Kapur akhir sekitar 90 juta tahun yang lalu, terjadi kontak antara Borneo dengan Sundaland. Kemudian subduksi magmatisme terhenti. Next. Selanjutnya untuk Sulawesi. Next. Menurut Luyendik tahun 1974, Sulawesi ini merupakan salah satu fragmen benua yang ada di Australia, di mana sebelumnya pada masa Trias terjadi pemecahan benua yang hingga masa Jura membentuk kepulauan. Lalu barulah setelah pada masa Cretaceous menjadi satu, menjadi Pulau Sulawesi. Ini salah satu pembuktiannya ada pada paper milik Van Leeuwen et al. Tahun 2007 yang melakukan dating zirkon yang membuktikan bahwa zirkon tersebut memiliki asal yang sama dengan yang ada di Australia. Lalu menurut Clemens tahun 2009, waktu sampainya fragmen pecahan benua tersebut, atau bisa dibilang fragmen Pulau Sulawesi yang bagian barat, itu bersamaan dengan terjadinya tabrakan busur Wolia yang terjadi pada 110 hingga 90 juta tahun lalu. Lalu berikut ada petanya, next. Next. Ya, ini dari Metcalfe dan Barber dan kawan-kawan dimodifikasi oleh Hall. Ini mungkin bisa, ini agak kurang terlihat di bagian yang oranye. Lalu lanjut, next. Next. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, salah satu bagian dari Pulau Sulawesi itu
yaitu bagian northwestnya itu berasal dari Australia, mengalami agresi dengan Sundaland pada awal Kristasius sekitar tahun 115 dan 110 juta tahun yang lalu, yang memanjang ke arah selatan dari Laut Natuna. Ini menurut Ben Abraham dan Emery tahun 1973. Lalu West Sulawesi diinterpretasikan juga sebagai bagian dari blok Argo, dan mereka memisahkan diri dari Australia pada masa Jura, di mana blok yang tadi bersamaan dengan Northwest Sulawesi bersatu dengan Asia Tenggara 90 juta tahun yang lalu, dan tumbukan yang membentuk Pulau Sulawesi ini ditandai dengan sutur yang memanjang dari barat Jawa melalui pegunungan Meratus ke arah utara. Ini menurut Hamilton tahun 1979 dan Parkinson. Lanjut. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, subduksi pada zaman Kapur berhenti pada Kapur akhir yang diakibatkan oleh blok kerak benua Archean yang mengalami tumbukan dengan Sundaland. Pada akhir Jura sampai awal Kapur, bagian tepi Sumatera terdapat Woyla Arc yang merupakan bagian dari Woyla Group yang membentuk Woyla Sutur sebagai tepian aktif yang membatasi Sumatera bagian barat daya. Pembentukan Jawa merupakan pecahan mikrokontinen Agro atau East Java West Sulawesi saat penggabungan antara Indi-Sundaland, mikrokontinen Gondwana, dan mikrokontinen Laurasia selama periode Kapur. Bagian barat daya Kalimantan terbentuk pada zaman Kapur, di mana blok ini bergerak ke utara selama Kapur, membentuk busur antara samudera yang berada di atas zona subduksi pada awal Kapur. Kemudian yang terakhir, Sulawesi terbentuk dari salah satu pecahan fragmen benua yang ada di Australia, di mana sebelumnya pada masa Trias terjadi pemecahan benua yang hingga masa Jura masih berbentuk kepulauan. Kemudian barulah setelah zaman Kapur menjadi satu dan membentuk Pulau Sulawesi. Ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 11 ini, berakhir juga presentasi materi kuliah ya. Jadi hampir 1,5 jam. Terima kasih atas partisipasi kalian di sini, walaupun ada beberapa yang pamit tanpa izin kelihatannya. Tapi anyway, sudah kita selesaikan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih untuk semua kelompok presentasi ya. Dan jangan lupa, ini akan menjadi bagian dari kuis dan ujian ya. Oke. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.